Assalamualaikum, kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku menggunakan KB ya bunda ya. Jadi selama menikah aku udah pernah cobain 3 macam KB, yaitu KB suntik baik yang 1 bulan atau yang 3 bulan sama IUD. Jadi pertama kali aku pakai KB itu aku pakai KB suntik yang 3 bulan setelah anak pertama aku lahir. Karena katanya kalau pakai KB yang 1 bulan itu nanti asinya nggak lancar, jadilah aku pakai KB yang 3 bulan. Kenapa aku pakai suntik? Karena kalau pakai pil katanya tuh harus rutin ya, setiap hari harus rutin minum, dan kalau nggak minum itu bisa aja nanti kebobolan, katanya seperti itu. Jadilah pilihanku pertama kali aku pakai KB itu aku pakai KB suntik yang 3 bulan. Oke, ternyata pakai KB 3 bulan itu bikin haidku nggak teratur ya bunda, kadang normal, kadang juga nggak lancar. Jadi biasanya itu sebelum nikah itu kan sebulan sekali 5 sampai 7 hari kan biasanya haidnya. Jadi sejak pakai KB yang 3 bulan itu haidnya jadi nggak teratur dan cuma ngeflek gitu aja, nggak kayak haid pada umumnya gitu. Bisa sampai 10 hari, bisa sampai 15 hari, bahkan sampai lebih gitu loh. Jadi sampai bingung hitungnya gitu. Makanya harus benar-benar dihitung kapan hari pertama haid gitu. Karena dalam Islam sendiri ketika haid itu kan kita memang dilarang untuk sholat, tapi ketika haid kita keluar darah kita itu udah lebih dari 15 hari, hari ke-16 itu masih keluar, jadi hari ke-16 nya itu sudah bukan termasuk haid, sudah termasuk istihadah, dan kita itu diwajibkan untuk sholat ya. Jadi dari situnya itu kita harus benar-benar ngitung gitu loh kapan hari pertama haid terakhir kita. Beralih ke KB suntik yang 3 bulan, aku cuma pakai sampai anak aku yang pertama itu umur 3 tahun. Setelah itu aku berhenti nggak pakai KB sampai akhirnya aku punya anak yang kedua, ketika anak aku yang pertama itu usia 4 tahun. Nah, dari anak aku yang kedua, aku ganti KB suntik yang 1 bulan. Pikirku nanti haidku bakal kembali normal gitu ya. Ternyata sama aja. Dan kenapa aku ganti KB suntik yang 1 bulan? Kan katanya bikin ASI kita itu nggak lancar. Ternyata kata bidan satunya itu nggak apa-apa dek, sama aja. Nah dari sini aku bingung. Kata si A, nanti kalau pakai KB suntik 3 bulan itu nggak lancar. Kata satunya pakai KB suntik itu ya sama aja gitu, nggak ngaruh katanya. Ya udahlah, tetap aku pakai KB suntik 1 bulan. Ternyata sama aja, haidnya juga nggak lancar, sama aja ketika aku pakai KB suntik yang 3 bulan. Meninggalkan KB suntik yang 1 bulan dan 3 bulan, aku beralih ke KB IUD karena kata teman aku pakai IUD itu enak, bikin haid kita itu lancar, sama kayak ketika kita belum nikah gitu ya, haidnya itu normal sebulan sekali 5 sampai 7 hari. Oke lah, aku coba pakai KB IUD. Pertama awalnya itu aku takut gimana ya pakai KB IUD, karena secara pemasangan KB IUD itu kan melalui MISV kita gitu ya. Jadi aku agak takut dan agak ketar-ketir, agak gimana gitulah ya pokoknya. Tapi bismillah, aku mencoba untuk memberanikan diri pakai KB IUD. Jadi ceritanya aku pakai KB IUD itu bulan Desember tahun 2022, tanggal 2 Desember 2022. Itu aku pasangnya di puskesmas. Nah, dari pemasangan KB IUD itu aku itu keluar darah terus sampai awal Januari itu. Akhirnya awal Januari itu aku kontrol lagi, ini gimana kok saya tetap keluar darah sampai sekarang gitu. Akhirnya sama bidan dikasih obat untuk menghentikan pendarahannya setelah sebelumnya dicek posisi IUD-nya. Ternyata posisi IUD-nya bagus, gak geser atau gak gimana-gimana, posisinya bagus. Karena kata bidan itu tidak semua wanita itu bisa pakai KB IUD dan cocok pakai KB IUD, katanya seperti itu. Setelah dikasih obat penghambat pendarahannya, setelah 4 hari, alhamdulillah udah gak keluar darah-darah lagi tuh. Sampai akhirnya terus aku haid akhir Januari. Nah, setelah haid itu di luar haid ya pokoknya ya, itu aku apa itu namanya, keputihan bunda, keputihan terus gitu. Ya gimana ya, haid udah lancar tapi di luar haid itu masih keputihan, dan itu risih banget. Emang sih keputihannya itu nggak yang bau dan nggak bikin gatel, tapi ya tetap ya namanya keputihan. Jadi kita itu harus sering-sering ganti celana dalam gitu ya, karena kalau basah dan lembab takutnya nanti malah berjamur dan malah kenapa-kenapa gitu. Bener-bener risih banget dah pokoknya. Karena keputihannya itu berlangsung lama gitu ya, akhir tahun 2023 itu aku kontrol lagi. Rencana aku mau copot, terus kata bidan, jangan mbak, jangan dicopot, eman gitu katanya. Ya gimana gitu ya, soalnya udah risih banget gitu. Jangan dicopot, sayang banget kalau dicopot, ini posisinya bagus gitu.
Ya udahlah, akhirnya aku pulang ke rumah dengan aku tetap pakai KB IUD. Awal 2024 aku kontrol lagi ke puskesmas karena ya itu tadi intinya risih gitu ya Bunda ya. Dan lagi-lagi bidan itu nggak ngebolehin aku untuk copot si apa itu namanya IUD itu. Nah dikasihlah aku obat untuk mengurangi atau mungkin menghentikan si keputihan itu tadi. Benar gitu, setelah konsumsi obat itu alhamdulillah keputihannya itu udah berkurang ya Bunda. Nggak sebanyak kayak sebelum dikasih obat gitu, sebelum minum obat. Tapi akhir tahun 2024 kira-kira bulan Oktober itu ya, akhir Oktober itu IUD-nya itu bermasalah Bunda, jadi dibuat berhubungan itu sakit, terus badan aku itu lemes, gampang capek, gak kuat berdiri lama-lama. Jadi kalau misalnya pas lagi masak atau lagi cuci piring itu kan berdiri ya, nah itu nggak kuat kalau berdiri lama-lama, jadi harus disambi bentar-bentar sambil duduk, bentar-bentar sambil duduk gitu. Nah akhirnya tekadku bulat untuk copot si KB IUD itu. Oke, aku akhir Oktober itu aku copot KB IUD dan alhamdulillah Bunda, Masya Allah, setelah aku copot KB IUD itu rasanya kayak habis melahirkan normal gitu loh. Setelah kepala bayi itu keluar cret gitu, gimana rasanya, lega banget, plong banget Bunda. Dan sampai sekarang aku udah nggak pakai KB. Sekarang bulan Oktober 2025 ketika aku take video ini, ngerekam voice over video ini, berarti udah 1 tahun aku copot si KB IUD itu. Ya udah, itu tadi pengalaman aku pakai KB. Kalau bunda-bunda gimana nih pengalaman KB-nya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.